Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan kami dalam program acara diskusi Sekolah Sahabat Rumah Sakit Advent Bandung. Tidak terasa 1 tahun sudah berlalu dan kita sudah masuk pada kuartal yang baru di tahun 2026. Saat ini kita akan bahas satu pelajaran yang luar biasa, menarik, dengan judul Dianiaya Tetapi Tidak Ditinggalkan. Ayat hafalannya terdapat dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Sebelum kita lanjut, saya mau menyapa dulu senior pastor kita yang biasa membimbing kita dalam diskusi Sekolah Sahabat setiap pertemuan kita, yaitu Pendeta D. Panjaitan. Halo Pendeta, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Tidak terasa sudah 1 tahun ya kita membahas diskusi ini. Oke. Saat ini kita akan mulai, namun sebelumnya saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tibalah saatnya kami akan berdiskusi akan firman Tuhan. Biarlah pelajaran pertama ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami, menjadi pengalaman rohani bagi kami. Tuntun kami Tuhan dengan kuasa dari Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, untuk awal ini kami serahkan kepada Pendeta D. Panjaitan untuk memberikan sedikit gambaran ringkasan dari pelajaran Sekolah Sahabat Dianiaya Tetapi Tidak Ditinggalkan. Kepada Pendeta D. Panjaitan, disilakan. Baik, terima kasih kembali. Senang bertemu kembali dengan pemirsa sekalian. Kita akan memasuki pelajaran yang baru, di mana tahun lalu, di triwulan lalu, kita mempelajari seorang tokoh yang bernama Joshua. Perjanjian Lama. Saat ini kita akan mempelajari kembali seorang tokoh yang keren juga ya. Kalau zaman sekarang viral lah ya. Betul. Yang bernama Paulus, yang awalnya namanya adalah apa? Saulus. Jadi judul di sahabat pertama ini menurut saya cukup menohok kita punya pikiran. Dianiaya tetapi tidak ditinggalkan. Loh, ini gimana ceritanya ini? Dianiaya tapi tidak ditinggalkan. Siapa yang dianiaya, siapa yang meninggalkan, siapa yang ditinggalkan, kan kira-kira begitu. Nah, tentu sebenarnya jawabannya ini singkat saja, kan kita sama-sama tahu bahwa Paulus itu adalah murid Yesus yang sangat setia ya. Dia siap dipenjara untuk menjadi juru kabarnya. Menjadi apa? Menjadi juru kabarnya. Oke, ayat intinya adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacita. Jadi ayat ini adalah pasal terakhir dari buku Filipi. Kan begitu kalau saya tidak salah ingat, karena Filipi itu hanya 4 pasal, bukan? Iya. 4 pasal. Lalu ini biasa penutupan dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Latar belakang sedikit yang kita mau bahas ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil, Eropa dan lain sebagainya. Nah, dalam pendahuluan ini belum dikasih tahu surat kepada siapa secara spesifik. Tapi yang mau kita bicarakan adalah bagaimana sikap Paulus pada waktu dia dianiaya, lalu apa yang dia lakukan sebagai muridnya, sebagai apa? Oke. Jadi kembali kepada ayat ini. Kembali saya suka dengan ilustrasi dan pengalaman. Iya. Mungkin pendeta Worang ingat pada waktu memberangkatkan anak, entah itu studi tour, piknik, kegiatan PA ataupun sekolah, ada hal penting yang harus diingat oleh anak itu. Berapa kali kita sebutkan? Berkali-kali. Lihat ini. Rasul Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Artinya, Paulus menekankan untuk selalu bersukacita. Sehingga ada lagunya, lagu anak-anak ya, orang muda.
Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Artinya gembira di dalam apa? Di dalam Yesus. Nah, lanjut kepada PowerPoint yang saya buat. Mudah-mudahan terlihat ya bagi teman-teman. Di sini saya ambil dari buku Matius pasal yang ke-28. Itu adalah ayat pasal terakhir dan ayat terakhir. Di sini ada satu janji yang dimengerti oleh Rasul Paulus. Janji itu adalah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, yang menarik lagi di ayat yang ke-19. 16. Maksud saya 18. 18, sorry. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini latar belakangnya kan murid-muridnya sedang takut nih. Iya. Aduh gimana nih, gak ada pemimpin kita. Aduh gimana. Lalu Yesus mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Artinya, urusan sorga dan dunia aku yang pegang. Nah, berapa lamakah urusan sorga dan dunia itu? Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Rasul Paulus mengerti bahwa Tuhan menyertai dia. Nah, sekarang apa yang terjadi kepada Paulus? Nah, dalam konteks ini pelajaran hari Minggu, Paulus terpenjara karena Kristus. Terpenjara itu tidak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana. Tetapi yang menarik adalah dari penjara itulah Paulus menulis surat kepada beberapa jemaat, ada Filipi, Kolose, dan beberapa jemaat yang lain. Nah, lalu yang kedua, di pelajaran hari Senin, Paulus dalam belenggu, dia dibelenggu. Seorang Kristen Ignatius menyaksikan bahwa belenggu itu satu penjahat diikat dengan satu tentara Romawi. Artinya dia tidak bisa dilepaskan. Tetapi Paulus melihat itu ada kesempatan untuk menginjili orang Romawi yang terikat dengan tentara Romawi itu. Ada kesempatan kan? Itu luar biasa dari pikiran siapa? Kenapa? Karena Paulus yakin bahwa dia selalu akan apa? Disertai. Lalu bagian yang kedua, yang berikutnya adalah Paulus berada di Filipi. Jadi pelajaran sahabat kita, di kota Filipi inilah titik awal dari misi penginjilan Rasul Paulus. Makanya itu muncul di pelajaran triwulan ini. Lalu yang berikutnya yang terjadi adalah Paulus dan Kolose. Itu satu jemaat di Kolose juga. Paulus menceritakan di sana apa yang terjadi, lalu dampak apa yang terjadi di sana. Di sana ada seorang yang bernama Epapras. Memang dalam pelajaran sahabat kita dikatakan apakah Paulus pernah ke sana atau bagaimana tidak tahu. Tapi yang pasti Epapras salah seorang yang pernah mendengar pekabaran Paulus. Lalu banyak jemaat atau banyak orang-orang yang ada di Kolose menjadi pengikut Kristus. Nah, di pelajaran yang terakhir hari Kamis, di sana diceritakan tentang Filipi dan Kolose. Itu mengartikan bahwa kota Filipi itu adalah sebagai awal perjalanan penginjilan Paulus. Tempat yang berikutnya yang menjadi sasaran Paulus itu adalah apa? Orang-orang yang ada di Kolose. Pelajaran sahabat kita mengatakan bahwa banyak orang-orang yang bertobat di sana. Menjadi orang-orang apa? Orang-orang Kristen. Nah, dari gambaran slide PowerPoint yang saya buat ini adalah, pertama, oleh karena Rasul Paulus meyakini dan menghidupkan janji Tuhan bahwa dia akan menyertai,
sampai kayak kesudahan zaman, zaman itu bisa masa hidupnya, zaman itu bisa umur bumi ini, artinya sampai selesai umur Rasul Paulus, selesai pekerjaan penginjilan, selesai umur dunia ini, Tuhan selalu menyertai. Nah, menjadi pertanyaan penting adalah, bukankah di dalam Kisah pasal 2 Yesus sudah naik ke sorga? Memang betul, tetapi di dalam Yohanes pasal 14 Yesus menjanjikan mengirimkan pengganti dia, yaitu siapa? Roh Kudus. Memang kita sama-sama percaya bahwa Roh Kudus itu tidak hanya bekerja di masa setelah Yesus naik ke sorga, tidak, tapi sejak penciptaan Roh Kudus memang sudah bekerja. Tetapi kalau dari segi cerita sinetron, ya partnya dia belum nyampe. Nanti ya time-nya Roh Kudus itu di masa di mana Yesus sudah naik ke sorga. Kenapa saya katakan demikian? Ingat peristiwa air bah, buku Kejadian mengatakan, oleh karena dosanya sudah sampai ke langit, maka rohku ditarik. Kira-kira itu Pendeta Arnold yang boleh saya sampaikan sebagai pendahuluan sekaligus kemana arah pembicaraan daripada pelajaran sekolah Sabat dari versi yang menurut saya cukup ringkas. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Puji Tuhan, saya tertarik dengan pelajaran yang sudah dibahas tadi, khususnya di pelajaran kali ini mengenai misi. Paulus dibelenggu atau dirantai. Saya suka gambaran yang Pak Pendeta kasih gambarkan tadi, bahwa ternyata dirantai, satu orang tahanan dirantai dengan satu orang penjaga, supaya tidak boleh lari. Bagi pendapat tahanan yang lain, ini sangat menyiksa, Betul. sangat membuat tidak nyaman. Tetapi bagi Paulus inilah kesempatan untuk menginjil. Nah, kira-kira kalau seandainya mau dikaitkan dengan masa sekarang ini Pak Pendeta, di tengah kesulitan zaman, cara kita pandang dikaitkan dengan pelajaran ini, bagaimana kita bisa menjangkau orang di tengah kesusahan. Oke. Agak keluar sedikit dari apa yang kita bahas. Ya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke. Alkitab itu menceritakan tentang gospel. Iya. Juga menceritakan how to share the gospel. Oke. Perjanjian Lama metodenya adalah mereka datang ke Yerusalem. Perjanjian Baru metodenya adalah Spread out from Jerusalem. keluar dari Yerusalem. Ya. Zaman sekarang metodenya yang mana? Go out from Jerusalem. Oke. Tetapi di sisi lain ada namanya center of influence. Iya, betul. Betul juga ya. Betul kan? Artinya di masa akhir ini, come to Jerusalem atau share out of Jerusalem itu dimixkan. Mix, oke. Oke, dari dua metode ini intinya adalah apa? Mendatangkan orang atau menjangkau orang. Iya. Nah, waktu Paulus dibelenggu, dia mendatangkan orang atau orang mendatangi dia? Orang yang mendatangnya. Luar biasa. Wow. Iya kan? Orang yang mendatangi dia. Sudah ada. Oke, lalu di gereja kita ada namanya Sabbath School and Personal Ministry. Oke. Pada waktu dibelenggu, personal ministry. Sudah datang jiwa itu. Oke, waktu Paulus menyampaikan pekabaran, akan larikah orang itu? Iya ya. Tidak. Kalau dia lari, siapa lawan orang itu, tentara elit Romawi itu? Komandannya. Komandannya. Nah, yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah, kenapa Paulus bisa berpikir seperti itu? Wow. Itu pertanyaan pentingnya kan? Contoh, oh kita tidak boleh buka gereja, ditutup gereja. Apa cara pandang kita tentang ini? Coba kita bilanglah gereja A di Bandung atau Jawa Barat ini. Anggotanya yang selalu hadir itu 50. Kita hitung gampang, berarti 25 keluarga. Kumpul terus setiap Sabat tuh 50-25 keluarga ini.
tiba-tiba ditutup. Berapa potensi untuk menjangkau orang? 25 Atau 50? atau 50. Tapi cara pandang kita berbeda dengan cara pandang siapa? Rasul Paulus. Nah, saya dapat satu clue begini. Saya baru diminta membuat minggu sembahyang kecil-kecilan lah ya, 3 hari sih di satu tempat. Saya bicarakan tentang influencer, pengaruh. Apa yang kita lakukan itu mempengaruhi orang di sekitar kita. Nah, saya fokus kepada kata kedua, yaitu bagian yang berikutnya adalah kata terima kasih. Lalu saya search di internet, apa untungnya kita mengucapkan terima kasih dan bersyukur? Kalau kita sering bersyukur dan mengucapkan terima kasih, melatih diri kita untuk melihat hal-hal positif daripada fokus kepada hal-hal negatif. Pertanyaannya, kenapa Paulus bisa berpikir dan selalu berpikir positif? Berarti dia sudah biasakan. Momennya di mana? Oke. Ingat perjalanan Paulus ke Damsyik? Iya. Dia sebagai apa waktu itu? Penganiaya umat-umat Allah ya. Bahasa lainnya, king. Oh iya. King. Yang berkuasa. Dia merasa tidak ada lawannya. Iya. Oke. Seorang petinju, begitu tidak ada lawan, I am a king. I am a real king. Begitu ada lawan, KO dia, apa yang dalam pikirannya? Jangan dihabisi aku. Jadi pada waktu Rasul Paulus jalan, I am a king. Tiba-tiba datang sebuah sinar yang mengagetkan dia. Lalu apa dia bilang? Siapa kau? Saya Yesus. Siapa Yesus itu? Yang aku aniaya. Bayangkan. Kalau kita sekolah, saya dulu, orang yang sering kita ledek-ledek itu tiba-tiba menyerang kita lalu kita KO. Iya ya. Saya yakin, memang tidak ada catatan yang saya sudah dapat, tapi saya yakin dalam pikiran Rasul Paulus adalah, tolong kamu jangan balas dendam sama aku. Kenapa? Karena kamu yang aku aniaya. Bisa dapat yang feel yang saya rasakan. Lalu apa yang dilakukan oleh sinar itu? Oke, pergilah ke sana. Biar diobati kamu di sana. Sehingga Rasul Paulus katakan apa? Kan kita tahu catatan sejarah Rasul Paulus, matanya tidak pernah sembuh. Selalu apa? Buram, keluar air, ada tai matanya. Paulus berpikir, sudah syukur aku hidup. Dan bersyukur ada duli dalam dagingku ini. Iya ya. Jadi waktu dia masuk ke penjara, enggak apa-apa. Karena aku sudah diselamatkan oleh orang yang kuaniaya. Nah, pertanyaan penting berikutnya adalah, seberapa bersyukurkah kita terhadap keselamatan yang Yesus berikan kepada kita? Itu pertanyaan penting. Yang akan membuat kita melakukan hal seperti yang Rasul Paulus lakukan. Karena pada waktu kita membiasakan diri untuk berterima kasih, bersyukur, kita akan selalu melihat hal yang positif. Iya. Bukan melihat yang jelek-jeleknya. Dengan demikian kita akan disanggupkan untuk melakukan hal positif juga. Make sense kan? Iya. Spread the gospel. Spread the gospel. Iya. Betul. Oke. Baik, terima kasih pendeta. Ada satu kutipan dari Ellen G. White, Step to Christ halaman 122. Dikatakan seperti ini. Kita tidak boleh membiarkan pencobaan dan kesulitan merampas sukacita kita di dalam Tuhan. Nah, terkait dengan yang kita bahas saat ini, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana mungkin Paulus memerintahkan untuk tetap bersukacita di tengah penganiayaan? Dan bagaimana iman kepada Kristus bisa menolong kita untuk tetap teguh merasa, walaupun kita merasa saat ini mungkin ditinggalkan, tapi kita akan tetap teguh berpegang pada kebenaran itu. Oke. Kata penganiayaan.
kata penganiayaan itu menurut siapa? Biasanya manusia ya. Manusia. Maksudnya gini, kata penganiayaan itu diterjemahkan kesusahan, diterjemahkan penderitaan oleh yang menonton atau oleh orang yang mengalami. Orang yang mengalami. Oke. Orang yang menonton juga bisa juga ya. Susah hidupnya Satu. gitu. Kedua, itu tetap menjadi penganiayaan bagi orang yang menonton atau bagi orang yang sudah melewati kesusahan itu. Yang mengalami lah berarti ya. Sebut penganiayaan kan? Iya. Tapi bagi yang bukan yang menonton. Yang menonton. Tapi bagi yang mengalami itu adalah exercise. Sudah dilewati. Sudah dilewati. Kenapa saya berpikir seperti itu? Contoh. Untuk mendapatkan baret merah Kopassus, mereka itu berjalan sekitar 450 km. Wah. Bagi orang yang nonton, disiksa. Susah sekali. Susah. Bagi orang yang menjalankan, bisa siksaan, bisa tantangan, bisa menjadi motivasi. Tapi setelah lewat, apa orang katakan? Itu menggembleng saya menjadi seperti saat ini. Nah, kembali. Kalau saya ambil contoh Kopassus saja, minta maaf kalau saya sebut ini karena di jemaat pendeta kan ada tentara di situ kan. Bagi orang yang percaya kepada komandan pelatih Kopassus, mereka akan ikuti itu. Tapi bagi yang nggak percaya, ngapain gue di sini? Iya ya. Kembali kepada yang tadi Rasul Paulus. Dia sangat bersyukur, berterima kasih setelah peristiwa perjalanan ke Damsyik itu. Benar ya Damsyik ya? Bayangkan orang yang dia biasa siksa, tiba-tiba menghajar kick dia balik. Dan KO. Jatuh, pok. Tunggu, siapa kamu? Kamu aniaya dulu. Bayangkan kalau pastor tiba-tiba ketemu orang, dihajar, puk, jatuh. Tunggu, siapa kau? Dulu kaulah yang selalu membuli aku. Apa begitu bilang? Habis kita. Udah, habis kita habis. Ampun aja lah. Ampun aja udah. Dan kalau kita sejarahnya, berapa banyak orang Kristen yang dianiaya oleh Rasul Paulus? Sangat banyak. Dan peristiwa itu setelah seorang diakon Stefanus dilempari sampai mati. Dan Paulus juga ada di situ. Paulus ada di situ. Wah, gawat ini. Gak betul lagi ini. Gak betul lagi aku hidup ini. Sehingga kalau gitu apa yang mau? Itu kan ekspresi penyerahan. Iya. Menyerah, apa yang harus kulakukan? Sudah pergilah ke sana, kota itu saya lupa nama kotanya karena nggak fokus ke situ. Ketemu sama Ananias, kau akan apa? Melihat lagi. Disembuhkan di sana. Nah, kembali. Seberapa bersyukurkah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus? Lalu, apakah orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus itu merasakan seperti yang Rasul Paulus rasakan? Kan begitu kan? Iya. Di situ problemnya, itu di situ. Lalu bagi kita pendeta-pendeta, pernahkah kita menggiring umat ini pada waktu mereka mau menerima baptisan seperti yang Rasul Paulus pikirkan? Menyerah pada Tuhan. Ya. Bukankah Tuhan pernah katakan, kalau engkau di luar aku, kau adalah apa? Musuhku. Ya. Artinya sebelum orang itu terima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, artinya apa? Musuh. Kalau kita musuh penguasa, mati kita. Iya. Tapi penguasa itu apa? Mengampuni kita. Jadi kembali pertanyaan itu, kenapa Rasul Paulus bisa lakukan itu ya? Artinya berarti Paulus sudah mengalami pengalaman dulu. Sudah mengalami. Itu dia. Makanya tidak heran banyak anggota gereja kita yang bergumul untuk menerima Yesus sebagai juru selamatnya, itu lebih kuat dasarnya. Iya. Dibandingkan yang aman-aman saja, aman-aman saja. Saya teringat satu kutipan Pak Pendeta yang ditulis, saya lupa terdapat di mana, mungkin pendeta juga ingat, bahwa
Orang-orang umat-umat Allah yang akan bertahan di akhir zaman adalah umat-umat Allah yang sudah memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Yesus. Dan sudah dipastikan mereka itu akan bertahan. Itu berarti orang yang tidak memiliki pengalaman sama-sama dengan Yesus nggak akan bertahan di akhir zaman. Itu luar biasa. Contoh ya betul. Ini contoh yang saya ingat saja buat kutipan. Dulu petinju legendaris kan Mike Tyson. Iya. Dia dalam sesi pertandingan kan 12-14 ronde kan. Tapi dalam sesi latihan berapa ronde dia lakukan? 100. Iya ya. 100 ronde. 100 ronde dia lakukan. Makanya ada sebutan exercise make excellence kan. Exercise make excellence. Nah, yang kita alami sekarang itu adalah latihan-latihan untuk menghadapi peristiwa itu. Tapi banyak orang tidak mau mengikuti proses latihan itu. Nggak akan pernah bisa. Puji Tuhan Pak Pendeta. Kini tibalah saatnya kita akan close. Kita punya diskusi sekolah sahabat saat ini. Namun sebelumnya, bolehkah Pak Pendeta memberikan satu closing statement yang bisa menguatkan terkait dengan pelajaran sahabat ini? Persecute but not forsaken. Baik. Sebelum saya closing statement, kembali ini pengalaman. Pendeta Arnold saya pernah alami pada waktu memberangkatkan anak, membawa anak masuk sekolah hari pertama. Oke. Kenapa itu terjadi? Karena anak itu merasa ditinggalkan. Nggak nyaman ya? Nggak nyaman. Dan itu menjadi gangguan mental untuk anak sampai dewasa kalau itu tidak lolos di situ. Hari pertama ya? Hari pertama itu. Kita katakan apa? Tenang. Bapak akan tetap menyertai kamu. Ada ini. Anak bilang, enggak Bapak, iya. Kalau helm Bapak, motor Bapak masih di sini, berarti Bapak nggak pernah tinggalkan. Apa kita tinggalkan di situ? Barang kita parkiran, kita udah pergi belanja kemana-mana. Iya, betul. Oke. Dari hari Jumat, kutipan ini saya penggal sebetulnya. Allah telah memilih kita, saya ganti ya. Iya. Untuk diselamatkan melalui pengudusan roh dan kepercayaan akan kebenaran. Karena itu berdirilah teguh. Kalimat berikut yang menarik. Kalau kita berdiri teguh, makin banyak orang yang akan mengganggu kita. Tapi semakin teguh kita berdiri, semakin besar datang gangguan kepada kita, semakin kuatlah kita. Puji Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan, betapa kita terberkati dengan pelajaran sekolah sahabat saat ini. Berdirilah teguh, ingat bahwa yang menjanjikan itu adalah Tuhan Yesus, yaitu Tuhan yang setia, yang akan menyertai kita sampai kepada kesudahan. Dengan demikian, sekali lagi ayat hafalan katakan, ini yang boleh menjadi perenungan kita dari yang kita pelajari bahwa bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.